Awal mula berdirinya Serikat Dagang Islam. Serikat Islam atau SI didirikan pada 10 September 1912 sebagai kelanjutan dari Serikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo pada tahun 1905. Awalnya, organisasi ini bertujuan untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi pedagang Tionghoa dalam perdagangan batik. Namun, di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto, Serikat Islam berkembang menjadi gerakan sosial politik yang memperjuangkan keadilan, persatuan umat Islam, dan kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini menarik banyak simpati masyarakat Muslim pribumi dan menjadi salah satu pelopor pergerakan nasional yang sangat penting. Perkembangan Serikat Islam ini didorong oleh beberapa tokoh penting, di antaranya seperti Haji Samanhudi, Hos Cokro Aminoto, dan Haji Agus Salim, yang memperkuat peran dan pengaruh organisasi. Serikat Islam juga mengalami reformasi struktural, termasuk dalam penyusunan konstitusi organisasi yang mencakup seluruh rakyat Indonesia. Tokoh lain seperti Raden Mas Tirto Adi Suryo dan Raden Gunawan turut berperan dalam penyebaran dan penguatan organisasi ini. Serikat Islam juga tidak hanya menjadi sarana perlawanan terhadap ketidakadilan ekonomi, tetapi juga menjadi wadah pembentukan kesadaran politik rakyat Indonesia menuju kemerdekaan. Peran Serikat Islam dalam perjuangan nasionalisme. Pada awal abad ke-20, perkembangan organisasi Islam di Indonesia tidak hanya berdampak pada kehidupan keagamaan, tetapi juga turut membentuk kesadaran nasionalisme dalam menghadapi kolonialisme. Serikat Islam atau SI yang awalnya didirikan oleh Haji Samanhudi sebagai Serikat Dagang Islam atau SDI pada tahun 1905 berkembang menjadi organisasi politik di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto pada 1912. SI berperan penting dalam membangkitkan kesadaran sosial rakyat terhadap penindasan ekonomi, hukum, dan sosial oleh pemerintahan kolonial. Dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, SI menyatukan Islam dalam perjuangan melawan ketidakadilan dan mendorong solidaritas sebagai dasar gerakan nasional. Selain sebagai gerakan sosial, SI juga tampil sebagai kekuatan politik yang memperjuangkan hak-hak rakyat pribumi, seperti kebebasan berserikat dan berpendapat, serta berkontribusi besar dalam membentuk dasar pemikiran politik nasional. Perkembangan dan pembagian arah politik dalam Serikat Islam. Serikat Islam atau SI berperan besar dalam perjuangan bangsa Indonesia. Organisasi ini bermula sebagai wadah untuk melindungi pedagang pribumi dari dominasi asing, terutama Tionghoa. Namun, kemudian berkembang menjadi gerakan politik di bawah Cokro Aminoto pada tahun 1912. Dengan basis keislaman yang kuat, SI menarik banyak dukungan dari masyarakat Muslim dan menjadi salah satu organisasi massa terbesar saat itu. SI berhasil membangkitkan kesadaran politik rakyat terhadap penjajahan Belanda, tetapi perbedaan ideologi di kalangan anggotanya menyebabkan perpecahan internal yang signifikan pada awal abad ke-20. Perpecahan tersebut melahirkan dua kubu utama, SI Putih yang moderat dan Islamis, serta SI Merah yang radikal dan sosialis. SI Putih dipimpin oleh tokoh seperti Cokro Aminoto dan Agus Salim, tetap berpegang pada nilai-nilai Islam dan menolak Marxisme. Sedangkan SI Merah dipimpin oleh Sumaun dan Darsono, mengadopsi ideologi perjuangan kelas ala Marxis dan akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kelompok ini memperlihatkan kompleksitas perjuangan nasional Indonesia, di mana berbagai ideologi bersaing dalam satu wadah organisasi. Meskipun mengalami perpecahan, SI tetap memberikan kontribusi besar dalam membangun kesadaran nasional dan melahirkan gerakan-gerakan politik yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pengaruh Serikat Islam terhadap organisasi Islam. Serikat Islam atau SI merupakan organisasi Islam pertama yang memiliki peran besar dalam kebangkitan nasional Indonesia, tidak hanya dalam bidang politik dan ekonomi, tapi juga dalam mempengaruhi lahirnya berbagai organisasi Islam lainnya. SI menjadi pelopor dalam membangun organisasi Islam yang modern dan terstruktur dengan mampu merangkul pedagang, ulama, dan buruh sebagai anggotanya.
Dampaknya, organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah pada tahun 1912, Persatuan Islam atau Persis pada tahun 1923, dan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 mulai bermunculan dan mengadopsi beberapa prinsip dan strategi dari SI. Meskipun dengan pendekatan yang berbeda dalam keislaman dan pembaruan sosial. Selain itu, SI juga memperkenalkan gagasan bahwa Islam tidak hanya ajaran spiritual dan sosial, tetapi juga bisa menjadi kekuatan politik yang efektif dalam melawan kolonialisme. Pemikiran ini kemudian diadopsi oleh organisasi-organisasi Islam selanjutnya, termasuk Masyumi yang muncul setelah kemerdekaan. SI turut memperkuat nasionalisme Islam dengan menyatukan umat Islam dari berbagai daerah melalui jaringannya yang luas, mengubah perjuangan lokal menjadi gerakan nasional yang terorganisir. Hal ini menginspirasi organisasi-organisasi Islam lain untuk lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan umat dan kemerdekaan bangsa Indonesia.